jalan ya. Kira-kira mau dibayar full aja sama saya apa mau dibayar diskon aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di channel RG Official. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita ke pembahasannya, jika kalian yang belum mensubscribe channel saya, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Oke, buat kalian yang saat ini gagal bayar ya, ataupun sudah diteror DC, ataupun yang mau mendekati jatuh tempo, jadi kalian pasti mendapatkan tagih-tagihan yang tidak menyenangkan ya, yang terutama dibuat grup WA ya, dengan dalih kalian menerangkan kalian di grup tersebut melarikan uang perusahaan, terus meminta open donasi ya, membuka jasa open BO. Jadi itu banyak sekali bentuk-bentuk cara DC menagih kalian ya. Tentu kalian sudah mendapatkan seperti itu, dan apalagi teror ke data kontak, tentu kalian sudah merasakan apa yang sudah dilakukan oleh DC tersebut. Oke, di sini kita akan coba ya memperlihatkan videonya kepada kalian biar kalian tahu bentuk-bentuk video yang sering dikirim oleh ke debitur ya, padahal video itu digunakan untuk aplikasi yang lain. Sekarang ini saya video lagi pertama. Jalan ya. Kira-kira mau dibayar full aja sama saya apa mau dibayar diskon aja nih? Sekarang ditransfer juga. Bisa ya? Nah, itu kan sering kalian mendapatkan seperti itu ya. Dan terus yang kedua, yang video yang ini, seolah-olah dia lagi nada tanganin ya. Nah, terus yang ketiga, yang ini. Posisi di mana, Bos? Ini lagi dalam perjalanan nih. Mau ke beberapa nasabah juga. Nah, ente mau bayarin transfer apa mau aneh sekalian jemput aja dananya? Kalau mau dijemput Sherlock aja ya. Nah, selanjutnya yang ini ya. Udah bayarin aja di rumah. Kalau misalnya emang mau bayar sekarang mah. Nah, itu kan yang keempat video itu sering dipakai oleh DC untuk menagih kalian. Jadi ini ada beberapa rekan yang masih ketakutan bahwa seolah-olah settingan itu benar. Itu kan ada beberapa aplikasi yang legal juga, seolah-olah dia menampilkan lokasi dia menampilkan di WA, seolah-olah dia lagi di sekitar kita, dan juga ada dia lagi di mobil, seolah-olah dia lagi mendekati lokasi kita dan segera ingin ke rumah. Itu kan banyak sekali penagihan yang seperti itu. Jadi buat rekan-rekan yang masih takut ya sama penagihan yang seperti itu sebenarnya udah biasa dipakai buat pinjol legal yang A, dipakai lagi buat pinjol legal yang B, dan terus bahkan ada juga yang ilegal menggunakan video itu. Jadi kalian sendiri yang menganalisanya. Apakah benar video tersebut yang dikirim mereka seolah-olah mereka ingin datang ke rumah, sementara video tersebut sudah dipakai ke debitur yang lain untuk menagih? Banyak dari debitur yang gagal bayar mendapati video seperti itu. Nggak akan mungkin kan, nggak akan mungkin benar, karena video itu sering dipakai. Ada juga bentuk foto ya, seolah-olah dia lagi sama DC, bentuk foto seolah-olah dia memang benar-benar misalnya lagi nada tangan ya, ada buku di situ, ada pulpen seolah-olah dia ingin menandatangani, ada beberapa DC dan dia menjelaskan memang ingin datang ke tempat kalian, konfirmasi RT ke RW. Itu kan banyak sekali yang bentuk seperti itu. Nggak tahu sih mereka mengambilnya dari mana, entah foto dari mana ya, dari browser ya, dari mana mereka ambil. Begitu juga videonya. Bisa saja memang video tersebut benar untuk menagih ke salah satu debitur, tapi video itu tetap dipakai ke DC yang lainnya. Jadi mereka saling bekerja sama. Soalnya videonya itu saja. Ya, di grup kita juga, di grup Telegram videonya itu saja. Jadi buat kalian yang gagal bayar di pinjol legal, kalian tidak perlu terlalu panik berlebihan. Ya, sehingga apapun yang dikirim, apapun yang diancam, ya, apapun yang dijelaskan ke DC itu seolah kalian termakan, kalian terikuti. Jadi saran kita ya, saya pribadi,
Janganlah kalian terlalu berlebihan sehingga kalian berhalusinasi sendiri. Oh, kira-kira begini nggak ya, kira-kira begini ya, kira-kira apa yang dilakukannya, kira-kira benar nggak ya. Jadi kalian tidak perlu terlalu seperti itu, ya, sehingga nanti kalian depresi, kalian tidak tahu lagi bagaimana solusinya, kalian tidak bisa berpikir secara normal apa yang harus kalian lakukan, solusi apa yang harus kalian terapkan. Jadi kalian tidak bisa berpikir lagi secara normal jika kalian terlalu berlebihan. Coba sekarang kalian tenang ya. Mungkin yang melihat video saya ini lagi gagal bayar ataupun yang mau dekat jatuh tempo ya. Saya harap kalian hadapi ini dengan tenang ya. Untuk aplikasi legal memang bentuk penagihannya memang ada beberapa yang di luar standar kerja mereka ya, mungkin tanpa sepengetahuan kantornya. Jadi jika ada ya yang seperti itu, ataupun misalnya kami akan proses ke hukum, itu kan sering ada yang pinjol yang sudah berizin ya, kalian tidak usah takut berlebihan. Gak akan mungkin mereka mau proses ke hukum menurut saya ya. Bayar hukumnya saja berapa, pengacaranya saja berapa, sementara pinjaman 1.200.000 ya. Mungkin ada yang lebih dari itu. Saya sejauh ini, rekan-rekan yang gagal bayar di pinjol legal, mereka nggak ada di sebar kontak. Tapi nggak tahu pengalaman yang lain ya. Ini menurut yang sudah-sudah yang masuk ke kita, memang sih tidak pernah diteror ke daftar kontaknya untuk pinjol yang legal, yang sudah berizin. Kecuali ada beberapa yang hanya mengancam saja. Ya, kami akan proses ke hukum, kami akan menteror daftar kontak Anda, ya. Kami akan menagih ke seluruh kerabat dan keluarga Anda karena daftar kontak Anda ada di kami. Tetapi pernah dicoba salah satu debitur, apa memang benar daftar kontak saya di aplikasi kamu? Ini yang pinjol legal ya. Buktinya mereka nggak ngirimin. Berarti mereka hanya sebatas ancaman saja ya. Kecuali yang belum berizin, yang belum terdaftar, itu benar-benar terjadi. Tidak bisa kita tidak bisa kita halangi mereka, itu benar-benar terjadi teror ke daftar kontak karena mereka memang ya bisanya seperti itu ya. Jadi itulah beberapa video yang sering dilakukan oleh DC legal maupun ilegal yang saling mungkin bekerja sama ya. Nanti dipakai DC yang satu lagi buat nagih aplikasi yang si A, nanti dipakai DC yang lain lagi buat nagih ke aplikasi yang B, ya seterusnya begitu. Makanya kita banyak nih yang masuk-masuk ke rekan yang ilegal, yang legal juga. Nih bang, benar nggak ya mau datang ke rumah? Videonya sama. Nanti yang satu lagi masuk ke kita, ini benar nggak? Kok kita heran kok videonya sama semua? Ya, ini tergantung kembali kalian lagi. Apakah kalian mau percaya video tersebut apa tidak ya? Menurut saya nggak akan mungkin ya videonya sama desi yang lain untuk menagih ke debitur, itu sama semua. Jadi kalian tidak perlu takut ya masalah yang dia datang ke rumah, nggak ke rumah sih ya terserah seperti itu ya. Kalian fokus saja kegiatan pribadi kalian yang untuk legal. Jika kalian ingin melunasi, minta negosiasi bisa juga ya. Banyak kok rekan-rekan yang coba bernegosiasi, ada yang berhasil ya. Dicoba dulu, jangan kalian langsung ya apakah bisa. Kalian sering menanyakan ke saya apakah bisa minta negosiasi. Ya lebih baik kalian coba dulu, apalagi mereka datang ke rumah. Lebih bagus sebenarnya minta negosiasi. Jelaskan saja apa kendala kalian, apakah kalian lagi memang benar-benar nggak ada uang ya. Tidak usah membuat janji. Jadi tunggu ada uang saja ya. Untuk legal dia tidak akan menteror ke daftar kontak sejauh ini ya. Cuma ya kontak darurat. Misalnya kontak darurat juga tak bisa dihubungi, mereka akan telepon ke tempat kerja kalian. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya. Kita berharap jangan kalian takut apapun ancaman dari DC tersebut. Itu hanyalah agar kalian down, depresi, kalian takut ya. Padahal itu cuma settingan mereka saja. Yang penting sekarang fokus bagaimana cara membayarnya di aplikasi legal ini. Ya, untuk masalah penagihan jangan dihiraukan dulu sementara. Jika kalian ingin menanggapi pun kalian jelaskan juga. Kalian lagi mencari, kalian lagi berusaha, sekarang kerja lagi, mungkin lagi resign kalian ya. Mungkin yang lagi pedagang lagi sepi ya, jelaskan sesuai kemampuan kalian yang benar-benar terjadi dengan kalian ya. Jangan kalian tanggapin apapun ancaman DC tersebut ya.
Itu saja, yang penting di sini kuatkan mental. Kalian harus memahami apa konsekuensi sebenarnya, baik pun mengenai hukum ya, baik pun mengenai apa konsekuensinya jika gagal bayar di pinjol legal. Jadi kalian harus lebih banyak memahami biar kalian tenang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf jika ada kurang dalam penjelasan. Jika kalian ingin bergabung di dalam grup kita, silakan gabung saja. Sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke. Itu saja, saya undur diri Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.